Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa semua, selamat datang. Jumpa lagi di YouTube channel Saung Pak RW. Kali ini kita masih akan membahas surat Al-Muzammil. Sebagaimana ya, di video sebelumnya kita sudah membahas, lalu sekarang kita ingin melanjutkan kembali. Jadi bagaimana nih Pak RW? Kita hari ini bahas dari ayat berapa sampai ayat berapa Pak RW? Oke. Yang tempo hari kan sudah sampai 11 ya. Nanti kita lanjutkan 12 dan seterusnya. Sampai sekarang mau sampai 19 ya Pak RW? 19 lah ya boleh. Iya, soalnya saya ngelihat di mushaf Al-Qur'an ayat 20-nya panjang banget tuh Pak RW. Iya. Sepertinya ada segmen khusus lah di video berikutnya, khusus boleh. Ayat 20 boleh. Aja gitu. Boleh ya. Panjang. Oke, Pak RW, tanpa banyak basa-basi, saya persilakan Pak RW untuk memberikan ilmu kepada kita mengenai surat Al-Muzammil. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Irfan yang saya hormati, serta teman-teman, pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi, kita melanjutkan ngaji kita tentang surat Al-Muzammil. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 11. Ya mungkin sedikit mereview ya, kita mengulang sedikit. Yang pertama di ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Nah, di sini adalah bentuk panggilan siapapun ya, panggilan ini ditujukan kepada siapapun, yang dulu kepada Nabi Muhammad, sekarang kepada kita semua yang merasa terpanggil. Kemudian untuk apa? Kumil laila ila qaulillah nisfahu awin tusminhu qaulillah auzid alaihi waratil qur'ana tartila. Untuk bangun malamnya bisa setengah malam, bisa dikurangi dari setengah malam, atau sepertiganya, bisa ditambahkan dari setengah malam atau 2/3-nya. Kemudian tujuannya adalah untuk ratilil Qur'ana tartila, untuk meratil Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Dan seterusnya, pada ayat berikutnya diuraikan juga, setelah itu maka ada wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Maka setelah kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran pada sesi Muzammil itu, maka setelah kita memahami, untuk selanjutnya kita wazkurisma, hidup sadarlah kalian dengan apa yang telah kalian baca itu, apa yang telah kalian pelajari itu. Kemudian silakan boleh ditampilkan ayat ke-12-nya. Oke, siap Pak RW. Sebentar. Konsekuensinya, ketika kita sudah mempelajari banyak ayat-ayat Al-Quran, maka ketika kita ingin hidup dengan Al-Quran, maka biasanya banyaklah tantangan, ujian, cobaan, dan seterusnya, ocehan dari orang lain. Maka kata Allah, wasbir ala ma yaquluna, ya, wahjurhum hajrun jamilan. Bersabarlah, ya, teguh bertahan dengan omongan, dengan ocehan, dengan ujian, dan sebagainya, ya. Tapi justru kita harus menunjukkan sikap yang baik, sikap yang positif. Ini Pak RW ayat 12. Ya. Oke. Ya, di ayat 12, inna ladaina ankalan wa jahiman. Sesungguhnya di sisi Allah itu, di sisi kami, itu telah tersedia, ya, ankalan wa jahiman. Ankalan wa jahiman bagi orang-orang yang pelaku atau pendukung mukazibin, ya. Di ayat sebelumnya, orang-orang yang melakukan hadangan, hambatan terhadap mereka-mereka yang ingin menegakkan atau ingin bersikap atau ingin menegakkan, mengamalkan apa yang telah dikaji.
sebentar ya, di 12 dulu. Oh, 12. Ankalan wajahiman itu, istilah ankalan itu diterjemahkan menjadi belenggu ya, belenggu-belenggu. Itu ankalan itu adalah bentuknya jamak dari kata nakalan ya. Kalau nakalan itu dalam Al-Quran disebutkan 3 kali, kemudian istilah tankilan disebutkan 1 kali, kemudian istilah ankalan itu disebutkan 1 kali dalam Al-Quran. Jadi jamak ya. Nah, ankalan wajahiman ini adalah hidup yang terbelenggu. Artinya orang-orang yang tidak mau atau menentang terhadap ajaran-ajaran Al-Quran ini, mereka hidupnya bagaikan hidup yang terbelenggu dan wajahiman, hidup dalam ya ibaratnya seperti seperti neraka jahim gitu ya. Berikutnya ayat ke-13 ya. Ayat ke-13-nya. Wa ta'aman za ghusatin wa azaban aliman. Orang-orang yang hatinya penuh dengki, penuh syirik, penuh penuh kemunafikan, kesombongan dan sebagainya, itu ibaratnya mereka seperti makan ya, makanan sesuatu yang menyumbat kerongkongan. Artinya kalau ada makanan yang nyangkut di kerongkongan kan sangat tidak enak kan gitu ya. sangat susah ya. Kenapa? Ya karena hidup yang mereka alami itu adalah bayang-bayang kehidupan yang azabun alim, kehidupan yang dengan azab yang pedih. Selanjutnya di ayat 14. Nah, silakan Mas Irfan ayat 14-nya. Nah, di ayat 14 ini ada istilah-istilah yang cukup menarik ya, yang perlu kita cermati. Yauman tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahilan. Ya, pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras dan menjadikan gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Hadirin sekalian, istilah ardun dan jibalun ya, ardun diterjemahkan menjadi bumi, jibal itu gunung ya. Nah, sebelum saya lanjutkan mengenai istilah ini, saya ingin mengutip ayat lain misalnya ya. Misalnya ada di surat Ar-Ra'd ayat 31 ya. Ada tampilannya enggak Mas Irfan? Surat Ar-Ra'd ayat 31. Surat Ar-Ra'd, aduh saya lupa ya. Pak RW maksudnya. Oke. Ya nggak apa-apa. Jadi begini, di surat Ar-Ra'd ayat 31 itu saya ambil kutipan ayatnya saja. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu au kulima bihil mauta dan seterusnya ya. Nanti ya silahkan pemirsa bisa membaca di surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 31. Nah, di surat itu disebutkan sekiranya ada satu bacaan, walau anna Qur'anan, sekiranya ada satu bacaan, suyirat bihil jibalu, yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan. Au kuti'at bihil ardu. Kemudian bumi itu menjadi terbelah ya. Au kulima bihil mauta. Orang yang mati bisa bicara gitu ya. Nah, kira-kira apa kan gitu ya. Tentu di situ yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Jadi nah, sekarang kaitannya kalau dengan adanya Al-Qur'an, dengan diturunkannya Al-Qur'an, apakah dengan diturunkan Al-Qur'an yang selama ini kita lihat, kita saksikan di alam semesta ini, ada tidak misalnya karena gara-gara ada Al-Qur'an gunung itu berguncang, bumi terbelah, orang yang mati bisa bicara. Nah, ini tentu mengandung bahasa-bahasa ungkapan ya. Jadi dari hasil bangun malam, kemudian kita meratil ya Al-Qur'an dengan setartilnya ya, dengan sebaik mungkin, maka tentu dari bacaan-bacaan Al-Qur'an yang kita kaji, yang kita pelajari, yang kita dalami dalam rentang waktu sepertiga malam, setengah malam, atau 2/3 malam, tentu banyak masukan, banyak ilmu yang kita serap dari Al-Qur'an.
maka ini akan ya buat pribadi tentu akan menjadi goncangan kan gitu ya. Buat yang tadinya hatinya menolak ya tentu akan menjadi apa, ada semacam goncangan batin lah kan gitu ya. Jadi lunak gitu Nah, Pak RW. iya, ya artinya kalau dia ini antara ini iya apa tidak, ini dilaksanakan apa tidak kan gitu ya. Kalau orang masih ragu, tapi kalau orang yang buat sudah yakin ya lanjut saja. Tapi yang terpenting begini, istilah ardun dan jibal ya, kan gini, kalau kita suka jalan-jalan ke daerah pegunungan lah, kita melihat menyaksikan ardun itu adalah bumi yang di bumi itu ada jibal, ada gunung yang menempel kan gitu ya. Nah, ardun itu ya bumi yang kita pijaki ya, letaknya di bawah kan gitu ya. Tapi kalau jibalun itu kan bagian bumi yang menjulang ke atas ya. Maka saya mengistilahkan ini bahasa lain. Jadi kalau kalimat atau bahasa alam semesta, ya ardun itu bumi, jibal itu gunung. Tapi dalam konteks sosial budaya, saya menerjemahkannya ardun ini adalah masyarakat, rakyat, kan gitu ya. Tapi kalau jibal itu kira-kira adalah para petinggi, para pejabat, gitu ya. Nah, rakyat ini yang memang posisinya kadang-kadang suka tertindas, suka terinjak-injak, kan gitu. Kemudian kalau pejabat, apa namanya, itu Di mereka atas. posisinya lebih tinggi, ya di atas kan gitu ya. Jadi istilah ya, istilah yauma tarjuful ardu wal jibalu, yaitu pada saat di mana setelah kita mengkaji, mempelajari dengan semaksimal mungkin, maka ada proses selanjutnya yaitu wazarni apa namanya? Wasbir ala mayaquluna. Wazkurisma ya, hidup sadar. Kemudian dengan hidup sadar itu tentu hidup sadar dengan Al-Qur'an tentunya, menegakkan Al-Quran pada pribadi masing-masing, kemudian tentu ada hambatan, goncangan, dan seterusnya dari tantangan yang akan dialami. Nah, tentu begini, kalau dalam tatanan masyarakat zaman Nabi waktu itu, setelah dakwah Quran ini disampaikan kepada masyarakat, tentu yang ardun, yang warga masyarakat, yang warga biasa, itu mereka juga kan ada yang menolak, ada yang terguncang dengan dakwah Quran ini, kan gitu ya. Ini Nabi Muhammad ini ngomong benar apa enggak nih? Ini benar enggak wahyu dari Allah dan seterusnya begitu kan? Tapi ada juga yang menerima, ada juga yang menolak. Nah, kelompok-kelompok pembesar saat itu, ya tentu mereka banyak yang menolak kan gitu ya. Banyak yang terguncang juga, banyak yang terganggu dengan adanya dakwah Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saat itu. Oke, kira-kira yang saya maksudkan, jadi ketika dakwah ini semakin meluas, semakin besar, tentu masyarakat pada umumnya akan tercengang-cengang, akan terguncang, gitu ya. Kemudian dari yang terguncang itu nanti ada yang mau ikut, ada juga yang tidak. Kemudian kelompok-kelompok para pembesar, para petinggi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat saat itu tentu juga dengan dakwah ini akan terusik, akan terganggu posisinya, ya. Akan khawatir kalau posisinya itu nanti akan tergeser. Oke, lanjut ya ayat berikutnya. Di ayat berikutnya, inna arsalna ilaikum rasulan ya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Nah, sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul, gitu kan? Ya, saat itu yang diutus adalah Nabi Muhammad kepada kamu, ya, kepada kamu dan kepada kita semua tentunya yang membaca atau menghadapi surat Al-Muzammil ini, atau kita yang merasa terpanggil menjadi Al-Muzammil, ya. Kemudian kama arsalna ila fir'auna rasula, sama seperti halnya rasul itu diutus kepada kaum atau kepada Fir'aun dan warga masyarakatnya. Jadi di ayat-ayat ini itu sudah dikasih contoh mengenai
Rasul yang diutus pada zaman pada zaman ini ya, Fir'aun, yaitu Nabi Musa. Nah, tentu kita ingat bahwa kisah Nabi Musa itu berhadapan dengan Fir'aun dalam posisi pertentangan yang hebat, kan gitu ya. Kenapa? Karena tentu dengan dakwahnya Nabi Musa, Fir'aun merasa terguncang, merasa terganggu, kan gitu ya. Berarti seperti tadi halnya yauma tarjuful ardu wal jibalu itu, ya di situ adalah kelompok masyarakat Mesir pada saat itu dan kelompok-kelompok pembesar-pembesar dari kalangan Mesir. Ya itu diceritakan, dikisahkan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad pun juga akan mengalami hal yang sama, yaitu ketika dakwah Quran ini disampaikan kepada masyarakat Quraisy merasa terguncang, kemudian pembesar-pembesarnya juga merasa tergoyahkan lah, kan gitu ya. Oke, kita lanjut di ayat fa'asa fir'aunu rasula fa'akhosnahu azza wa bila. Kenapa dakwah itu disampaikan kepada Fir'aun? Karena Fir'aun itu sudah berlaku sewenang-wenang ya, sudah katakanlah sudah berbuat zalim kepada masyarakat bangsanya saat itu. Ya itu kisah soal Fir'aun. Nanti mungkin kita kisah Nabi Musa dan Fir'aun yang nanti akan kita coba kaji, dalami lagi lebih detail lagi. Selanjutnya di ayat ke-17, fakaifa tatakuna in kafartum yauman yaj'alul wildana syiban. Ya. Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban. Nah, ini ada istilah juga nih, wildana, al-wildana syiban ya. Jadi maksudnya adalah bagaimana kamu bisa bertakwa sedangkan sikap kamu itu kafartum ya, sikap kamu itu kufur, ingkar, sikap kamu ya kufur, tidak yakin terhadap apa? Terhadap yauman ya. Yauman itu kan sudah disebutkan tadi ya di ayat sebelumnya, yauman tarjuful ardu dan seterusnya. Artinya kalau sikap kamu ini tidak mau mengikuti prosedur ratil yang sudah diungkapkan di atas, mulai dari bangun malam setengah, sepertiga atau 2/3 dan seterusnya, kemudian ada wazkurisma robika, ada wasbir alamayhul dan seterusnya. Kalau itu tahapan-tahapan itu tidak diikuti, ya tentu mulai dari baik sampai ubanan pun juga kamu nggak akan menjadi mukmin, nggak akan berubah, nggak akan menjadi orang yang bertakwa, kira-kira begitu ya. Nah, ayat 18 juga kita ketemu istilah yang ya cukup menarik juga nih. Ya, as-sama'u munfatirun bihi karena wa'duhu maf'ula. Langit terbelah pada hari itu ya. Nah, hadirin sekalian, kalau tadi ada bahasa yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasimahila. Saya kutipkan tadi tambahannya di surat Ar-Ra'd ayat 13 itu, dengan turunnya Al-Qur'an itu bumi menjadi terbelah, gitu kan? Nah, artinya ketika dakwah ini semakin lama semakin disebarkan, ya katakanlah pada zaman Nabi dengan masyarakat Quraisynya, tentu masyarakatnya terbelah dua ini kan gitu ya. Terbelah, yang satu menerima dakwahnya Nabi, mendukung dakwahnya Nabi, yang satu lagi menolak, yang satu lagi menentang kan gitu ya. Ini ada dua kelompok jadinya. Nah, para pembesar-pembesarnya yang al-jibalun itu juga merasa tergoncang. Nah, kalau di sini ada istilahnya as-sama'u munfatirun. Ya, as-sama'u munfatirun bihi. Langit itu terbelah. Jadi kan sebetulnya gini ya, kalau bahasa ilmu alam, bahasa pasti alamnya, kan kita juga belum pernah nih yang ngalamin bumi terbelah kan gitu ya, bumi terbelah dua.
atau misalnya langit terbelah kan gitu ya. Tapi ini adalah bahasa ungkapan. Kalau tadi yang saya ungkapkan bahwa ardun, istilah ardun itu, istilah bumi itu adalah masyarakat umum, masyarakat bawah kelasnya ya. Kemudian al-jibalun adalah para petinggi, para pejabat lah kan gitu ya, para pembesar tokoh masyarakat. Nah, kalau as-samaun itu kan kita terjemahkannya langit kan gitu ya. Berarti kalau saya ungkap dalam bahasa sosial budaya, langit itu adalah berarti ada kelompok masyarakat yang lebih tinggi lagi kan gitu ya. Di samping pejabat kan kalau kita dalam struktur masyarakat juga kan pejabat-pejabat juga kan banyak tingkatannya. Ada mulai dari paling kecil misalnya dalam struktur masyarakat kita ada RT, ada RW, ada lurah, ada camat, ada bupati, wali kota, ada gubernur, nanti ada pejabat-pejabat teras lainnya ya, kepala dinas, ada kepala biro dan sebagainya, nanti ada presiden, ada menteri dan seterusnya kan gitu ya. Berarti saya mengungkapkannya bahwa kalau tadi Al-Jibal itu pejabat-pejabat kebanyakan lah ya, artinya kelompok-kelompok Para petinggi. kelas-kelas ya petinggi, para petinggi lah. Nah, as-samaun ini juga berarti yang top-topnya lah kan gitu ya. Mungkin kalau bahasa sekarang lingkaran apa? Lingkaran satu lah kan, ya, ring satu lah kan gitu ya. Jadi para pejabat-pejabat utama kan gitu ya, mulai dari mungkin bahasanya presiden atau raja dan sebagainya. Kalau zaman tadi diungkapkan Firaun, ya mungkin levelannya Firaun dan para menteri-menterinya lah ya. Jadi dengan dakwah Quran ini maka konsekuensinya nanti akan terjadi itu kalau Nabi ketika menerima dakwah ini pertama diungkapkan perumpamaannya seperti kisah Nabi Musa berhadapan dengan Firaun, maka Nabi pun mengalami ujian-ujian yang sama ketika dia berhadapan dengan masyarakat Quraisy. Masyarakat Quraisy itu masyarakat pada umumnya level-levelan rakyat bawah itu terbelah dua menjadi yang mendukung dan menjadi yang menentang ya. Kemudian al-jibal dan asamanya juga menjadi terbelah juga kan gitu ya. Terbelah dalam arti ya ada juga kan kelompok-kelompok pembesarnya Quraisy yang mendukung dakwah Nabi dan banyak juga dari pembesar-pembesar Quraisy itu yang menentang dakwah Nabi. Dan saya kira kalau sifatnya sejarah itu kan mungkin konsepnya sama lah ya, prinsipnya sama, cuman sering berulang-ulang pada zaman-zaman berikutnya, cuman tokoh-tokohnya aja yang berbeda kan gitu. Ya mungkin misalnya pada zaman Nabi Ibrahim dia berhadapan dengan Raja Namrud ya. Kemudian pada zaman Nabi Musa dia berhadapan dengan Firaun. Pada zaman-zaman dan seterusnya lah ya, zaman-zaman Nabi yang lainnya. Nah, ketika zaman Nabi Muhammad juga berhadapan dengan para pembesar Quraisy. Dan seterusnya saya kira setelah zaman Nabi, zaman Rasul juga selanjutnya akan sama perlakuannya. Biasanya ketika orang yang merasa sudah menjadi besar kan gitu ya, sudah merasa pembesar, sudah merasa pintar dan sebagainya, tapi ketika didakwahkan ajaran-ajaran Allah, konsep-konsep Al-Quran, ya itu tadi, kalau hatinya hanifan, dia punya hati yang lurus, punya niat yang baik, maka dia menerima ajaran dakwah Al-Quran ini. Tapi kalau hatinya sombong, ya seperti iblis, maka dia akan menentang dakwah Al-Quran ini. Nah, itu kira-kira sampai ayat 18. Ayat 19-nya mungkin bisa merupakan kesimpulan dari keseluruhan ini. Inna hazihi tazkirah. Kan gitu ya. Sesungguhnya ini adalah tazkirah. Tazkirah itu peringatan. Ya. Peringatan bagi siapapun ya, bagi kita semua, ini merupakan peringatan bahwa nanti ketika kita akan sungguh-sungguh meratil Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, kemudian nanti yang sudah kita pelajari kita pahami, setelah kita pahami kita amalkan, maka nanti akan banyak tantangan dan cobaan, namun begitu tetap nanti ada kelompok yang mendukung dan ada kelompok yang menentang. Itu sudah diingatkan, sudah diperingatkan
oleh Allah, kan gitu ya. Untuk yang mendukung ajaran Allah, yang mendukung dakwah Al-Quran ini tentu ada imbalannya, ada kehidupan-kehidupan baik yang akan mereka terima. Sebaliknya, bagi para mereka yang menentang ajaran Allah ini, tentu akan mendapatkan azabun alim. Jadi kehidupannya di dunia maupun kehidupannya di akhirat nanti. Saya kira begitu, Mas Irfan, kajian kita, ngaji kita di surat Muzammil ayat 11 ya, ayat 12 sampai ayat 19 ya. Saya kira cukup ya, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi. Begini Pak RW, kalau tadi ada Al-Jibal dan As-Sama itu diartikan sebagai representasi para petinggi atau para pejabat, nah itu kan terbelah gitu kan, Al-Jibal terbelah dan As-Samanya juga terbelah. Nah cuman kan tadi Pak RW mengartikan terbelahnya ini terbelah posisi, ada yang setuju dan tidak setuju. Kalau saya melihat ini terbelahnya diartikan sebagai kezoliman gitu, kezoliman yang terbelah, jadi hancur kezolimannya dengan Al-Quran ini, dengan ajaran di bawah Nabi Muhammad ini. Karena tadi referensinya ke Fir'aun kan, Fir'aun ini kan zolim, para petinggi Fir'aun itu kan semua zolim kan. Nah kalau misalkan ada petinggi terbelah, ya saya bisa nggak gitu kalau diartikan sebagai kezoliman yang terbelah, tapi bukan posisi, bukan ada yang setuju ada yang tidak setuju, tapi kezoliman apa ya, kerangka pejabatnya itu kan ibaratnya korupsinya udah mateng gitu, korupsinya, kezolimannya udah mateng, udah tersistematika kalau bahasa zaman sekarang gitu Pak RW. Nah itu kalau misalkan terbelahnya berarti sistem kezolimannya hancur, korupsinya hancur, berantakan, nah itu gimana? Bisa kayak gitu juga nggak Pak RW? Monggo silakan Pak RW. Jadi begini, kalau kita tadi membaca ayat 19-nya kan, inna hazihi tazkirah kan gitu ya. Ini peringatan. Nah, peringatan tentu kan peringatan buat orang yang sekarang nih, yang dengan dakwah Al-Quran ini mereka mau terima apa tidak, kan gitu. Nah, kalau peringatan itu sudah disampaikan, kan di ayat sebelumnya sudah dikutipkan sedikit tentang Fir'aun. Nah, Fir'aun waktu itu dengan segala kekuatannya, dengan segala kesombongannya, ya katakanlah kita mungkin sudah sebagian mempelajari lah ya kisah Fir'aun ini. Ya dia dibantu oleh bala tentara yang kuat, oleh ekonomi. Ya kan ada misalnya kelompok korun kan gitu ya, konglomerat lah misalnya kan gitu ya, kelompok-kelompok konglomerat. Kemudian bala tentaranya, kalau bahasa Al-Quran itu junud ya, bala tentaranya Fir'aun. Kemudian ada istilahnya Haman ya, itu para cendekiawannya. Artinya Fir'aun itu sudah ditopang, didukung oleh satu sisi segi ekonominya ya, dengan konglomerasinya, dengan konglomeratnya. Kemudian politiknya, dengan politiknya, dengan tentaranya, kekuatannya, daya dengan manusianya. kekuasaannya dan sebagainya. Ya, nah dia dengan kekuatan yang ya katakanlah sangat lengkap itu yang dia punya, tapi tetap saja ketika kesombongan, kezaliman itu dipertontonkan, diberlakukan, maka tetap saja satu saat akan ada keruntuhan, kehancuran kan gitu ya. Nah tentu kehancurannya, kehancuran dari kesombongannya itu akibat ulah perbuatan kezalimannya itu. Ya kalau bicara soal terbelahnya ya tentu otomatis dengan semakin berkembangnya dakwah ini, maka otomatis al-haq wa zahaqal batil, datangnya yang hak itu akan menggusur yang batil kan gitu. Ya katakanlah kalau bicara terbelah itu ya bolehlah kita masing-masing punya persepsi. Ada yang persepsi terbelahlah kezalimannya. Ya tapi kalau kita melihat catatan sejarah juga ada yang kelompoknya memang terbelah ya kan gitu ya. Ya katakan misalnya kayak cerita zamannya Fir'aun itu, para pembesar-pembesar Fir'aun juga kan ada yang akhirnya mengikuti Nabi Musa kan gitu ya. Zaman Nabi Muhammad juga akan banyak para pembesar-pembesar Quraisy yang akhirnya mengikuti Nabi Muhammad seperti
seperti Umar, seperti Hamzah, dan lain-lain lah ya. Ya, kira-kira begitu. Ini kalau apa bumi tergoncang itu kan tadi diartikan sebagai masyarakat ya, Pak Ero ya. Iya, iya, iya. Itu kalau misalkan bumi tergoncang itu adalah sistem masyarakat yang bergoncang gitu, maksudnya ini nih apa mendukung revolusi gitu apa gimana itu Pak Ero? Ya, jangan-jangan nih ayat untuk memotivasi masyarakat untuk melakukan revolusi terhadap pemerintahan yang zolim nih. Apakah begitu? Apakah bisa Iya. diartikan gitu atau tidak bisa tuh Pak Ero? Nah, ini sebetulnya gini Kudeta ya. gitu. Ya, jadi begini. Ini kan hukum alam sebetulnya. Kalau bahasa fisika itu ada aksi, ada reaksi kan gitu ya. Ketika tekanan itu semakin besar, maka lawanannya juga, perlawanannya juga akan semakin besar. Kalau tekanannya kecil, perlawanannya kecil. Kalau tekanannya semakin besar, perlawanan pun semakin besar. Hukum aksi reaksi. Dulu waktu saya belajar fisika, ini kan begitu ya. Artinya begini, si para penguasa itu, ya saya menyebutkannya misalnya Fir'aun, karena Al-Quran mencontohkannya Fir'aun nih kan gitu ya. Fir'aun itu dengan kekuasaan yang begitu besar, tapi penekanannya, kezalimannya kepada masyarakatnya juga besar, kan gitu ya. Artinya perlawanan pun dari masyarakat dari bawah itu juga akan besar. Tapi kalau misalnya dia sebagai bangsawan, sebagai pembesar, tapi dia menciptakan suasana yang kondusif kepada masyarakatnya, masyarakatnya adil sejahtera, saya pikir masyarakat juga akan senantiasa mendukung ya mensupport kebijakan-kebijakan pemerintah saat itu. Tapi kalau pemerintahnya zolim, ya otomatis rakyatnya juga akan berontak. Ya saya pikir itu mah hukum alam lah, hukum bahasa fisikanya hukum aksi reaksi kan gitu ya. Oke Pak Rw. Yang menarik nih pembahasan Firaun ini belum begitu mendalam ya Pak Rw ya. Ya, Tapi menarik sebenarnya untuk dibahas. Mungkin di lain kesempatan kali ya Pak Rw ya. Itu boleh, di surat ya, apa Pak Rw yang membahas lengkap tentang peristiwa Firaun itu? Nah, kalau kisah Nabi Musa itu justru kalau surat di Al-Quran surat Musa nggak ada, akan gitu ya. Ya ada surat, misalnya surat Maryam, surat Luqman, surat Yusuf ya, surat Muhammad juga ada. Tapi surat Musa nggak ada. Tapi padahal Al-Quran tuh kalau dikumpulin ayatnya itu kisah-kisah Nabi Musa itu banyak banget kan gitu ya. Misalnya di surat Toha, di surat Al-Qasas itu juga banyak ya kisah-kisah Nabi Musa berhadapan dengan Firaun. Ya mungkin lain kesempatan kita lanjutkan lah ya, insya Allah. Oke Pak Rw, terima kasih banyak nih. Dari saya pertanyaannya cukup. Alhamdulillah sudah mendapatkan pemahaman baru lagi untuk kedepannya bisa mempelajari Al-Quran jauh lebih baik lagi. Barangkali mungkin cukup segini dulu ya Pak RW pertemuan kita di video kali ini. Nanti kita akan insya Allah bertemu lagi di pembahasan-pembahasan Al-Quran yang menarik lainnya. Oke, untuk teman-teman sekalian yang menyaksikan, terima kasih banyak sudah menyaksikan dan sudah mendukung YouTube channel kami. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan dan subscribe. Kurang lebihnya saya dan Pak RW mohon maaf. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.